Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anna dan di video saya kali ini saya akan membahas mengenai Vehicle Routing Problem with Time Windows atau VRPTW. Nah, sebenarnya di video saya sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai VRP atau Vehicle Routing Problem. Apa sih bedanya VRP sama VRPTW? Nah, seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam use case atau contoh permasalahannya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai arti dari VRPTW itu sendiri. Kemarin, VRP adalah sebuah permasalahan optimalisasi di mana bertujuan untuk menentukan rute terbaik bagi sejumlah kendaraan untuk mengunjungi sejumlah lokasi pelanggan. Nah, bedanya sama VRPTW ini atau with time windows ini adalah cuma di sini permasalahannya itu bertambah kompleks, artinya di sini tambah batasan waktu. Gimana contoh use case-nya seperti ini? Oke teman-teman, berikut merupakan use case dari VRPTW. Tapi kalau misalkan teman-teman masih sedikit kebingungan tentang VRP itu sendiri, mungkin bisa lihat video saya sebelumnya mengenai penjelasan VRP, karena di situ lebih jelas dan lebih rinci saya jelasinnya. Saya berikan permisalan juga di situ. Nah, mungkin karena di sini saya ibaratkan ketambahan aja, mungkin saya langsung ke use case-nya ya. Jadi di sini ada 8 pelanggan dari A sampai H dan 8 pelanggan ini memiliki permintaan barang, lokasi, dan juga waktu terima barang yang berbeda-beda. Mungkin kemarin kalau misalkan VRP kan sampai lokasi aja, cuma ada 3 pelanggan, permintaan barang, dan juga lokasi. Kalau di sini karena ada times with Windows-nya, jadi tambahan waktu terima barang. Di sini pelanggan A meminta barang 50 di lokasi 2,3 di jam 7 sampai 10. B di barang 30 barang yang diminta, kemudian di lokasi 5,7 dan di jam 8 sampai 10. Pelanggan C meminta barang 70 di lokasi 3,8 di jam 9 sampai 15. Pelanggan D meminta barang 60 di 6,4 dan di jam 13 sampai 15.00. Pelanggan E meminta 40 barang di lokasi 1,6 dan di jam 10 sampai 13. Pelanggan F meminta barang 20 di lokasi 7,9 dan di jam 14 sampai 17. Pelanggan G meminta barang 30 di lokasi 4,5 dan di jam 7 sampai 13. Pelanggan yang terakhir, pelanggan H meminta barang 90, kemudian di lokasi 8,2 dan di jam 7 sampai 15. Nah, catatannya di sini tetap sama, teman-teman. Dengan kendaraan yang tersedia 3 truk, kemudian satu truknya hanya bisa muat 100 barang aja. Dan depot atau barang asal itu berada pada lokasi 0,0. Setiap kendaraan harus memulai dan berakhir di depot, serta harus memastikan bahwa jumlah barang yang diangkut tidak melebihi kapasitas kendaraan. Nah, algoritma apa saja yang bisa kita gunakan untuk menangani kasus VRPTW ini? Apakah algoritmanya itu sama seperti kasus VRP? Ini dia algoritmanya. Oke teman-teman, dan ini dia solusinya. Ada 6 algoritma yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti tadi. Yang pertama ada tabu search, yang kedua ada genetic algorithm atau GA dengan batasan waktu, yang ketiga ada simulated annealing dengan modifikasi waktu, yang keempat ada end colony optimization atau ACO dengan batasan waktu, yang kelima ada clerk and write saving algorithm dengan time windows, dan yang terakhir ada integer linear programming atau ILP untuk VRPTW. Nah, pertanyaannya adalah dari ke-6 algoritma ini, manakah algoritma terbaik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti tadi? Nah, tentu untuk mengetahui algoritma terbaik, kita harus membuat data comparison. Kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangan di setiap algoritma berikut. Oke, teman-teman, di sini sudah ada ke-6 algoritma beserta kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi ini merupakan data comparison ya dari ke-6 algoritma yang sudah kita ketahui tadi. Nah, tips saya tuh kebiasaan kalau misalkan mengcompare satu algoritma dengan algoritma yang lain, apalagi algoritma yang saya compare ini tuh bukan hanya satu atau dua algoritma, agar lebih mudah itu saya akan telaah yang paling menonjol terlebih dahulu, atau yang paling berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalkan kita lihat tabu search dan juga genetic algorithm atau GA, itu tuh memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir mirip. Jadi mungkin saya akan langsung compare atau saya telaah dari algoritma paling bawah dulu ya, teman-teman. Oke, mulai dari algoritma yang paling bawah. Di sini ada integer linear programming atau ILP. Di sini disebutkan memiliki kelebihan yang memberikan solusi optimal dan kekurangannya tidak efisien untuk masalah besar dan waktu komputasi sangat panjang.
Nah, teman-teman kalau pernah lihat video saya yang pertama sendiri membahas algoritma, yang memiliki kelebihan memberikan solusi optimal dan juga kekurangan tidak efisien untuk masalah besar, itu masuk dalam ciri-ciri metode XCAG, teman-teman. Jadi sudah saya pastikan ILP ini masuk ke dalam kategori metode XCAG. Nah, tapi apakah ILP ini menjadi algoritma terbaik untuk kita menangani kasus VRP dengan batasan waktu? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena di sini dijelaskan tidak efisien untuk masalah yang besar. Sedangkan kita punya permasalahan yang cukup kompleks, VRP dengan batasan waktu. Jadi tentu ILP ini tidak cocok untuk menjadi algoritma yang terbaik. Tapi tetap bisa digunakan ya teman-teman. Gitu. Kemudian next ada clear and write savings. Di sini disebutkan kelebihannya cepat dan mudah diterapkan pada VRP sederhana. Kekurangannya solusi suboptimal untuk masalah besar. Di sini kalau misalkan kita lihat dari kelebihannya aja, di sini tentu tidak cocok dengan kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita tuh adalah VRP yang dengan batasan waktu. Dan di sini jelaskan kelebihannya mudah diterapkan pada VRP yang sederhana aja, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tentu clear and write savings tanpa berpikir lebih panjang lagi, saya tidak akan memilih ini menjadi algoritma terbaik yang bisa kita gunakan. Kemudian next ada End Colony Optimization atau ACO. Kelebihannya mampu menangani batasan kompleks. Oke, solusi mendekati optimal juga oke. Secara kelebihan, ini lumayan menggiurkan ya teman-teman, karena masalah kita tuh lumayan kompleks, dan siapa yang nggak mau solusi mendekati optimal gitu. Jadi secara kelebihan ini lumayan oke gitu untuk kita compare. Kekurangannya, kita lihat dulu. Kompleks, berarti ACO ini cukup rumit. Kemudian lambat, berarti ACO ini memerlukan pemrograman yang panjang. Kemudian di sini kekurangannya perlu penyesuaian parameter. Nah, faktanya teman-teman, SEO ini memerlukan iterasi yang lebih banyak daripada algoritma yang lain untuk menemukan solusi yang optimal. Nah, jadi SEO ini memang memiliki kelebihan yang lumayan menggiurkan, tapi ternyata tidak kalah dengan kekurangan yang lumayan banyak juga. Jadi saya kurang merekomendasikan SEO ini menjadi algoritma yang terbaik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada simulated annealing. Kelebihannya, solusi baik untuk masalah besar, fleksibel. Kekurangannya, memerlukan pengaturan parameter yang tepat dan waktu komputasi yang lama. Nah, faktanya teman-teman simulated annealing ini tidak memiliki daftar tabu untuk menghindari solusi lokal. Jadi, kalau misalkan dibanding dengan algoritma yang lain, ini tuh algoritma yang kurang kompetitif, teman-teman. Jadi, kurang optimal juga untuk bisa mendapatkan solusi yang mendekati optimal. Jadi, saya tidak merekomendasikan simulated annealing. Kemudian ada dua algoritma terakhir nih, ada genetic algorithm atau GA, dan yang terakhir ada tabu search. Nah, secara kelebihan di sini hampir sama-sama solusi mendekati optimal, dan juga kekurangannya juga hampir sama, komputasinya dan juga parameter tunningnya. Lalu, di sini coba kita telaah satu persatu. Nah, genetic algorithm itu atau GA, masalahnya adalah ketika dia semakin kompleks masalahnya, maka dia itu akan semakin lama juga untuk komputasinya. Sementara kalau tabu search itu, di sini jelaskan kelebihan yang lain nih teman-teman. Efektif untuk batasan waktu. Dan itu sesuai banget sama kebutuhan kita VRP dengan batasan waktu. Apalagi di situ juga kelebihannya sama-sama optimal kan, sama kayak genetic algorithm atau GA. Jadi di sini saya akan lebih memilih algoritma tabu search dengan kelebihan solusi mendekati optimal dan juga efektif untuk batasan waktu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya algoritma apa yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk menangani kasus VRP dengan batasan waktu, tentu saya akan memilih tabu search. Finally, teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga minta maaf jika ada salah ucap. Terima kasih.